Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lagi dikerjain sama robot? Katanya AI itu pintar luar biasa. Katanya bisa gantiin ribuan pekerjaan manusia. Katanya asisten masa depan. Tapi pas lo coba sendiri di rumah, buka ChatGPT atau Gemini, terus lo tanya satu hal, jawabannya malah ngaco, muter-muter nggak jelas. Atau yang paling nyebelin, dia cuma bilang, maaf, saya tidak tahu. Rasanya kayak lagi ngomong sama tembok ya kan? Di momen itu, biasanya ada dua hal yang muncul di pikiran kita. Pertama, kita ngerasa minder dan mikir, apa gue yang terlalu gaptek ya sampai nggak bisa pakai ginian? Atau yang kedua, kita jadi skeptis dan bilang, halah AI itu sebenarnya cuma hype doang, nggak guna-guna amat buat kerjaan nyata. Padahal, saya mau kasih tahu satu rahasia besar. Masalahnya 100% bukan di otak lo, dan bukan juga karena AI-nya bodoh. Masalah utamanya ada di satu jembatan komunikasi yang sering kita sepelekan. Namanya prompt. Tanpa prompt yang benar, AI itu cuma sekumpulan data mati. Tapi dengan prompt yang tepat, dia bakal berubah jadi alat paling sakti yang pernah lo punya. Di video panjang ini, kita bakal kupas tuntas rahasianya biar lo nggak berantem lagi sama robot. Jadi sebenarnya, apa sih prompt itu kalau dijelaskan pakai bahasa tongkrongan? Biar gampang, kita bayangkan lo lagi lapar berat dan pergi ke warung nasi goreng. Pas sampai di depan abangnya, lo cuma bilang, "Bang, pesan makan satu." Nah, coba bayangin perasaan abangnya. Bingung nggak? Pasti bingung 7 keliling. Si abang ini pasti bakal balik nanya, "Makan apa mas? Nasi goreng, mie rebus, kue tiaw, terus pedasnya gimana? Pakai telur nggak? Telurnya diceplok atau didadar?" Kalau lo diam aja atau malah marah karena dia nggak langsung masak, ya lo nggak bakal makan. Nah, kalimat, "Bang, pesen makan satu" itu adalah contoh prompt yang buruk. AI itu persis kayak abang nasi goreng yang sangat jago masak. Dia punya semua bahan di dapurnya, dia punya keahliannya, tapi dia nggak bisa baca pikiran lo. Dia butuh instruksi yang spesifik biar dia nggak salah masak. Jadi, prompt itu simpelnya adalah instruksi atau perintah yang kita susun dalam bentuk kalimat biar si AI tahu persis apa yang harus dia lakuin buat kita. Kesalahan terbesar orang awam saat pakai AI adalah menganggap AI itu dukun. Kita berharap cuma ketik, "Tolong bikinin saya kaya," atau "bikin laporan kerjaan," terus AI langsung sulap hasil yang sempurna, 10 halaman tanpa celah. Pas hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kita langsung kecewa. Padahal, ekspektasi kita yang salah alamat. Coba deh, ubah cara pandang lo. Anggap AI itu bukan dukun, tapi asisten magang yang jenius tapi polos. Kenapa jenius? Karena dia sudah baca jutaan buku dan data di internet. Kenapa polos? Karena dia nggak tahu situasi kantor lo, dia nggak tahu selera bos lo, dan dia nggak tahu apa masalah hidup lo kalau lo nggak ceritain. Si asisten magang ini butuh yang namanya konteks. Kalau lo cuma suruh dia bikin ide jualan, dia bakal kasih jawaban yang paling umum, yang paling membosankan, karena dia nggak tahu lo punya modal berapa atau jualan di depan sekolah SD. Tapi kalau lo bilang, "Saya punya modal 1 juta dan mau jualan di depan sekolah SD, hasilnya pasti bakal jauh lebih nyambung. Jadi ingat ya, kunci biar dapet jawaban bagus itu bukan di AI-nya, tapi di seberapa baik lo memberikan penjelasan ke si asisten magang ini. Lo adalah bosnya, dan kualitas hasil kerja asisten lo bergantung pada seberapa jelas perintah yang lo berikan di kolom prompt tadi. Sekarang kita masuk ke inti pelajarannya. Gimana sih cara ngomong yang benar itu? Kunci pertamanya bukan belajar bahasa pemrograman atau coding yang aneh-aneh. Kuncinya adalah cara ngomong layaknya manusia. AI itu didesain untuk ngerti bahasa kita sehari-hari, tapi kita sering lupa kalau bahasa manusia itu sering bikin bingung kalau nggak lengkap. Prompt yang bagus adalah prompt yang membuang semua kebingungan. Contohnya nih, kalau lo mau nanya resep, jangan cuma ketik resep ayam, AI bakal bingung, ayam apa? Ayam goreng? Ayam gulai? Coba ganti jadi, "Saya punya dada ayam dan santan di kulkas. Tolong bikinin resep masakan yang pedas dan masaknya nggak lebih dari 30 menit. Lihat bedanya? Jawaban kedua bakal jauh lebih berguna, karena lo sudah membatasi pilihannya. Lo sudah ngasih pagar biar AI nggak lari kemana-mana. Itulah rahasia biar AI nggak ngaco. Kasih dia batas dan tujuan yang jelas. Semakin sempit instruksinya, semakin akurat hasilnya. Intinya teman-teman, jangan pernah takut salah ngomong sama AI. Dia nggak bakal marah, dia nggak bakal ngejudge lo. Anggap aja lo lagi latihan ngobrol sama asisten yang super pinter, tapi perlu diarahkan. Semakin sering lo praktek, semakin peka lo dalam menyusun kalimat instruksi yang pas. Sekarang, tugas lo sederhana. Buka aplikasi AI favorit lo, entah itu ChatGPT, Gemini, atau Cloud.
Jangan cuma tanya satu kata ya. Sapa dia, ceritain situasi lo sedikit dan kasih perintah yang jelas kayak lo lagi nyuruh asisten magang. Lo bakal kaget sendiri lihat betapa pinternya dia kalau lo ngasih instruksi yang benar. Kalau video ini ngerasa ngebuka mata lo tentang dunia AI, save dulu video ini, biar lo punya pegangan pas nanti bingung mau nanya apa. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas topik yang lebih seru. Kenapa sih AI sering banget ngasih jawaban ngaco, padahal kita udah ngerasa benar? Jangan sampai kelewatan, sampai ketemu di sana.